Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke pembelajaran daring untuk pelajaran bidang studi fisika. Materi yang akan kita sampaikan ini yaitu mengenai besaran fisika dan pengukuran. Oke, kita lihat. Sebelumnya kita buka dengan membaca doa. Mangga silakan berdoa dulu. Oke, bismillah. Pengukuran. Sekarang kita lihat di sini ada alat. Nah, ini alat namanya ini jangka sorong. Oke, ini materinya adalah besaran dan pengukuran. Sekarang pengukuran dulu. Nah, ini jangka sorong ini alat untuk mengukur benda-benda yang kecil tapi ada bentuknya ya, jelas. Bentuknya itu rata biasanya. Nah, ini ada bagian-bagian. Ini rahang. Oke. Ini rahang tetap. Ini ada skala utama. Nah, di bawah ini adalah skala nonius. Ini tombol kuncinya, ini tangkai ukur. Nah, ini rahang, tadi kita bilang rahang sorong. Ini rahang sorong ya. Ini benda yang akan diukur. Fungsinya untuk mengukur panjang suatu benda. Nah, ini kita batas ketelitiannya itu 0,1 mm. Oke, rahang tetap. Nah, ini. Dan bisa digeser ke bawah ya. Ada rahang yang di bawah ini. Ini bisa kita geser-geser nih. Rahang tetap, rahang geser atas untuk mengukur diameter benda yang sangat kecil. Misalnya itu cincin, pipa, kayak gitu ya. Tangkai ukur di bagian bawah ini untuk mengukur kedalaman. Misalnya kedalaman tabung. Nah, tabung kerucut atau perbedaan tinggi yang kecil ya. Tabungnya itu bisa kita ukur. Nah, cara menggunakan jangka sorongnya itu, siapkan objeknya seperti ini ya. Terus buka rahangnya, geser jangka sorongnya ini ke sebelah kanan. Nah, ke sebelah kanan ya. Geser. Nah, untuk bisa memasukkan bendanya. Nah, geser lagi rahang sebelah kiri. Nah, ini yang sebelah kiri digeser. Oke. Terus ada dua angka 0. Sini. Pada jangka sorong di samping. Yang pertama pada skala atas. Nah, ini skala atas nih. Oke. Di ujung kiri. Terus perhatikan garis pada angka 0. Nah, di sini ada angka 0 di sini. Oke, setelah angka 1 adalah 1,1. Nah, ini angka 0 di bawahnya. Oke, yang ini setelah 1 berarti 1,1. Seperti penggaris saja ya. Perhatikan garis yang berhimpit antara skala atas dan bawah. Nah, ini skala atas dan bawah. Ini kita lihat sini ya. Sorry. Yang sini, yang sini. Ini ada angka 0 di sini. Oke. Nah, di atasnya ini angka yang seperti penggaris. Oke, berhimpit di sini, di garis-garis ini ada berhimpit ya, berhimpit di antara garis-garis ini nih. Nah, ini ada garis-garis. Nah, ini saling berhimpit ini. Jumlahkan dua angka yang didapat tadi. Kan diameternya 2,51. Nah, ini kan pada angka yang di atas ini 2,5. Yang di bawah itu, yang berhimpit itu ternyata ada di angka 1. Berarti 0,01. Nah, ini untuk cm karena pada skala ketelitiannya itu 0,1 mm ya, kalau diubah menjadi cm jadi 0,01 cm. Jadi 2,5 ditambah 0,01 adalah 2,51. Oke. Sekarang mikrometer skrup berbeda dengan jangka sorong.
Ini alat untuk mengukur besar panjang yang cukup presisi. Masih presisi itu yang agak rumit ya. Jadi sangat bagus sekali untuk benda-benda yang tidak beraturan biasanya. Nah, batas ketelitiannya itu 0,01 mm. Tadi Pak juga 0,1. Satuannya milimeter. Oh iya, bisa dirubah ke sentimeter untuk jangka sorong. Tapi untuk mikro, kita pakainya milimeter aja deh. 0,01 milimeter. Kalau tadi kan jangka sorong 0,1 ya milimeter. Oke. Bagiannya. Ini ada poros stop. Oke, lihat kita di sini. Poros stop, poros geser. Ini skala utama. Nah, ini skala nonius. Nah, ini untuk mengulir ya. Putar. Nah, ini digeser. Oke. Frame terbentuk U. Nah, ini frame terbentuk U ya. Oke. Skala putar. Nonius itu adalah skala putar. Nah, fungsi dari micrometer scope adalah berfungsi untuk mengukur panjang, ketebalan, diameter dari benda yang cukup kecil seperti lempeng baja, aluminium, diameter karet tuh boleh, kawat ya, lebar kertas bisa nih, lebar kertas, dan masih banyak lagi. Oke. Nah, kita lihat ini cara menggunakan micrometer scope. Pastikan pengunci ya di sini. Lakukan pengecekan ketika apakah prosesnya ini gimana nih presisinya atau prosesnya itu bisa diputar enggak gitu skalanya. Nah, buka rahang dengan geser pemutar. Nah, ini ada rahang tadi ya, diputar untuk mendapatkan tempat benda yang akan kita masukkan. Letakkan diameternya, letakkan bendanya itu di antara poros tetap dan poros geser, ya. Nah, ini ditempatkan di situ. Terus putar penguncinya, nah, putar pengunci untuk mengunci benda yang sudah kita masukkan ke dalam benda yang tadi berbentuk U tadi ya. Nah, ini kita masukkan di sini nih. Oke. Nah, sekarang kita lihat ada lanjutnya itu pada skala utama garis berdiri. Oke, yang di sini mendapatkan 0,3. Nanti kita lihat ada soalnya. Dari kedua angka ini dijumlahkan. Nah, ini ada 0,3 atau 0,3 mm. Nah, ini untuk skala utama. Sedangkan noniusnya itu adalah garis mendatar. Nah, di sini ada garis mendatar nih dia. Ini mendapatkan 0,1. Jadi kalau jumlahkan 0,31 mm. Oke, di sini ada contoh soal untuk micrometer scope. Nah, kita lihat di sini. Ini ada yang melakukan pengukuran tebal dua plat baja ya. Nah, plat 1, plat 2. Oh, ini menggunakan jangka sorong. Sorry, ini menggunakan jangka sorong ya. Nah, kita lihat tadi yang jangka sorong tadi. Nah, di sini di atas itu adalah skala utama, di bawah adalah skala nonius. Nah, ini juga sama, plat dua-duanya ini lagi diukur nih sama jangka sorong. Oke. Nah, kita lihat untuk skala utamanya hubungkan dengan angka 0 yang di bawah ini. Tapi yang di skala utama itu seperti penggaris. Ini berapa nih? 5 ya. 5,1, 5,2, 5,3, 5,4 kayak gitu ya. Ya, tapi di belakangnya ini 4. Berarti 4,9, 4,8, 4,7, 4,6, 4,5, 4,4. Tapi di 0 untuk skala utama itu kita lihat posisi 0 ini untuk menentukan skala utama. Nah, ini berarti kan 4,8. Oke. Nah, ini kan ada berapa sih? 5 ya. Nah, ini berarti pada plat baja masing-masing adalah, lihat, ini 4,8 dan nolnya itu menunjukkan di 4,8 sini ya. Nah, yang ini sama enggak? 4,
Oh sama ya, 4,8 juga nih. Oke. Nah, maka hasilnya kita lihat ini ada pilihannya. Oke, sebelumnya kita lihat lagi. Nah, ini noniusnya mana yang berhimpit? Kita lihat untuk skala nonius atau skala yang bawah. Ini mana yang berhimpit ya? Oh, berada di angka, oh ini nggak berhimpit, tidak berhimpit, tidak berhimpit, tidak berhimpit. Nah, ini berhimpit ini. Oke. Nah, yang untuk nonius paling bawah ini dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi untuk skala yang nonius bawah, kita ambil 0,01 untuk batas ketelitian. Tapi karena ini ada 1, 2, 3, 4, 5 yang berhimpit di angka 5, berarti 0,05 ya. Nah, yang ini berapa? Yang ini tidak berhimpit, tidak. Nah, ini berhimpit. Berarti berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti 0,07. Nah, jumlahkan dengan yang di atas ini kan 4,8. Nah, ini karena 0 ya. Yang di atas skala utama 4,8 juga sama 4,8, tapi yang untuk noniusnya berbeda masing-masing. Yang ini ditambahkan 0,05. Oke, yang ini ditambahkan 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0,07. Oke. Maka hasilnya akan didapat, kita lihat sini ya. Tuh. Oke. Jadi yang plat 1 4,80 tambah 0,05 hasilnya 4,85. Yang plat kedua 4,80 tadi, tapi yang di bawahnya 0,07 jadi 4,87. Nah, sekarang soal yang kedua. Nah, ini mikrometer. Kalau mikrometer itu ini bentuknya berbeda ya. Kalau digambar untuk digambarnya sendiri. Kita lihat. Nah, ini skala utama. Kalau ini skala nonius. Skala utamanya menentukan di akhir pada garis yang ini. Oke, di akhir batas antara skala utama dengan skala nonius. Nah, di sini batasnya berapa? Oh, ternyata 10, Pak. Ya, 10. Yang di bawah ini 0,5an ya. 0,5, 1,5, 2,5 gitu kan. Tapi ternyata dia bukan 10,5, Pak. Karena nggak ada garisnya. Yang nyambung ke garis pada skala nonius. Oh iya, berarti 10. Nah, baja yang kedua berapa nih? 9, ini nggak ada 10 ya. Nah, ini berarti 9,5. Untuk plat yang kedua. Ini kan di bawah ada 9,5. Ini yang 0,5. Oke. Nah, yang untuk skala nonius yang mana yang berhimpit di sini di antara garis ini? Garis skala utamanya. Oke. Ini juga sama. Nah, oke, bisa kita lihat. Jadi pada logam 1, nah ya kan 10 kan? Nah, yang logam 1 ternyata yang berhimpitnya itu adalah 0,32. Oke, 32 tadi yang berhimpit sini. Nah, yang ini 32, 1, 2 ya. Ini 32 ya. Ini yang berhimpit. Yang garis ini berhimpit sama garis yang kecil-kecil ini ya. Ini juga sama nih. Ini juga garis berhimpitnya berapa nih? 3, oh 45 ya. Kalau tadi kan, oh sorry, berapa nih? Logam 2, 37. Yang ini 32 yang berhimpit. Ini 37. Jadi tinggal jumlahkan. Tapi yang untuk noniusnya itu kita pakai milimeter, jadi 0,32. Skala ketelitiannya itu 0,01 milimeter. Jadi 0,32, sedangkan ini juga 0,37. Oke, jadi kita dijumlahkan aja masing-masing. 10 ditambah 0,3, jadi 10,32. Nah, yang ini juga sama. Oke. Tadi kan yang skala utama 9,5, gitu kan? Ditambahin 0,37, jadi 9,87. Jadi selisihnya bisa kita cari dengan mengurangi angka yang tertingginya pada selisih si logam 1 dikurangi selisih logam 2. Sama dengan 0,45 ya, 10,32 dikurangi 9,87, 0,45 ini untuk selisih. Memang nggak ada soal latihannya di sini. Oke, selamat mencoba dan kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.